kita, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Yang diberi tugas hari ini, waktu dan kesempatan, silakan maju ke depan. Yang dapat tugas tadi, maju ke depan. Cari lagu rohani, lagu wajib, cari lagu rohani. Lagu wajib kira-kira lagu apa? Satu Nusa Satu Bangsa, tahu? Tahu. Ya, tahu ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Lagu rohani. 12 murid Tuhan Yesus tahu? Tahu? Tidak tahu bang. Simon Petrus. Ulang. Satu buku. Nah, silakan duduk. Ya, silakan berdoa. Tepuk tangan buat dia. Nah, seperti biasanya Pak Guru mau mengambil absen. Oleh karena itu, anak-anak silakan menyimak dan silakan mendengar nama ya. Ya Pak. Adifa Bungo, Adriana Arenbani, Adriana Inabuko, Aristo Praimodi, Aristo Yanto Kondo, Astri. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita, pertama-tama mari kita mempersiapkan perlengkapan kita hari ini. Yang pertama, buku catatan disiapkan, poin disiapkan, dan Alkitabnya, ya, siapkan semua, ya. Nah, tema materi kita pada hari ini adalah beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Pelajaran 2 kita bisa dapat buka buku siswa pendidikan agama Kristen kelas 6 itu ambil, kita lihat di halaman
7 sampai dengan halaman 16. Nah, silakan anak-anak membukanya. Bah, anak-anak, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya. Tujuan Pak Guru sekarang mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Coba lihat di papan sini. 1. Menyatakan Allah beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak, lihat media ini. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristiani. Nah, anak-anak, sebelum kita melangkah ke materi yang berikut, kita masih mengingatnya di minggu-minggu kemarin itu materi yang kita masih ingat di minggu kemarin materi kita tahu? Materi kita yaitu apa itu ibadah. Coba apa itu ibadah? Materi itu lalu. Ya? Apa kuat? Nah, kalau kita baca Alkitab, berdoa, menyanyi itu pelaksananya di mana? Di gereja dan di sekolah minggu. Nah, anak-anak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan tadi, apa itu ibadah? Nah, ibadah berasal dari bahasa Ibrani yang artinya aboda. Aboda artinya apa, anak-anak? Coba lihat. Bakti, hormat, penghormatan. Jadi ibadah atau aboda adalah sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Nah, ibadah. Nah, sekarang kita masuk lagi pengertian ibadah. Nah, pengertian ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita. Ya. Nah, kita bisa siapkan Alkitab. Silakan anak-anak membukanya. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Ya. Silakan anak-anak membukanya. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Sudah dapat lihat? Sampai keras ini. Sudah dapat lihat? Halo anak-anak. Sudah dapat lihat? Kalau sudah dapat lihat, di situ temanya itu adalah nasihat kepada bangsa Israel untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Ya. Nah, anak-anak, mari kita lihat di media ini. Ini bangsa Israel menyembah berhala. Nah, ini dewa ya. Dewa. Tetapi pada saat itu bangsa Israel memujanya. Ya. Mereka menyembah ini dewa. Ya. Dewa ini. Ini dewa ini pakai apa ini? Ini. Pakai apa yang dilihat di gambar ini? Hah? Kuda. Ada yang bilang kuda, yang lain? Apa guys? Domba. Siapa bilang domba? Nah, ini dia menyerupai keledai ya. Ini. Ya, dia menyerupai keledai. Ada sejenis domba yang tadi anak-anak sebutkan. Tetapi mereka ini membuat patung. Ya, mereka membuat patung. Ya. Bangsa Israel itu membuat patung. Nah, ketika mereka menyembah ini, disitulah Tuhan Allah murka. Ya, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan.
Jadi kalau sudah namanya bangsa pilihan Tuhan, berarti yang disembah itu hanya Tuhan Allah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Yang biasanya kita pergi gereja, yang kita sembah di gereja siapa? Dewa. Hah? Dewa yang kita sembah di gereja? Siapa? Tuhan Yesus. Kita sembah karena Dia adalah sebagai orang yang dapat menyelamatkan kita, ya, yang bisa mengampuni kita, ya, yang bisa mengampuni kita, ya. Nah, selain daripada itu, ya, selain daripada itu, kita tidak boleh menyembah. Iya. Nah, ini bangsa Israel juga begitu pada saat itu. Mereka Tuhan sudah mengutus mereka, Tuhan sudah memilih mereka sebagai orang yang pilihan Allah. Tetapi mereka masih bersikap keras, masih menyembah kepada dewa yang berhala. Nah, bukan hanya saja bangsa Israel yang berlaku pada saat itu, tetapi kita juga dinasihatkan, ya. Kita juga adalah bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel yang ada di Israel. Kalau kita sudah menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga adalah bangsa Israel. Berarti bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Takut dalam artian tidak boleh mencuri, tidak boleh menyembah dewa-dewa berhala, tidak boleh memfitnah satu sama lain, tidak boleh saling menghina satu sama lain, tidak boleh berpukul satu sama lain, atau tidak boleh mengganggu atau mengkelakar yang berlebihan dan menyakitkan hati orang sampai menangis. Tadi itu nona sudah menangis tadi toh. Ini kelas 6 tidak boleh lagi menangis ya nona, ya. Ya, ini lagi tidak boleh lagi, ya. Nah, kalau berbuat seperti tadi itu godaan iblis, ya. Itu bukan wujud lagi kita beribadah. Kalau namanya beribadah tidak menyakitkan hati orang sampai nona itu menangis tadi, sampai melengek tadi. Pak untuk Pak Guru tadi datang lihat pantau, ternyata terdapat ada siswa yang menangis sampai berteriak-teriak mengganggu dan konsentrasi belajar kita, ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh lagi, ya. Nah, kita lagi ke berikut. Nah, kita dapat lihat tadi di Ulangan 10 ayat yang ke-12. Nah, di situ firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, di sini Tuhan Allah menyuruh kita harus beribadah kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti kita harus benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Tiada Allah lain yang kita sembah, ya, hanya kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Karena kita adalah bangsa Israel, bukan hanya bangsa Israel yang waktu itu yang berlaku di sana, tetapi kita juga ada umat pilihan Tuhan. Kalau sudah jadi umat pilihan Tuhan, berarti kita benar-benar kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau ada kita punya saudara-saudara di kampung atau saudara-saudara kita di dalam rumah yang masih menganut atau masih mempercayakan kepada dewa-dewa yang berhala yang dapat menyakitkan dan mengecewakan Tuhan Allah, kita harus tegur saja, ya. Terutama yang berlaku kebiasaan kita di sini, suku Sumba. Kalau masih kebanyakan toh, kalau kita mengalami suatu sakit, ambil ayam, bunuh itu ayam, lalu pilih itu hati ayam toh. Di situ Ratu Merapu bilang, ini anakmu salah ini karena anak ini bunuh ular, makanya anak itu sakit. Nah, Tuhan Allah tidak berfirman seperti begitu, ya. Tuhan Allah tidak berkata demikian, ya. Tetapi Tuhan Allah melarang seperti hal-hal seperti itu, ya. Melarang Tuhan Allah melarang hal-hal yang seperti begitu, ya. Karena kalau kita sudah terlibatkan diri seperti hal-hal yang
baru sampaikan tadi, berarti kita sudah menyembah kepada dewa yang berhala. Kalau kita sudah menyembah dewa berhala, Tuhan pasti akan marah. Ya, Tuhan akan marah, akan murka kepada kita. Video. Dia akan murka kepada kita. Dia akan marah kepada kita. Nah, oleh karena itu, walaupun Allah sudah marah seperti begitu, kita sering merontak kepada itu, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Nah, Allah tetap mengasihi kita. Dia masih memberikan pengampunan kepada kita agar supaya kita bisa bertobat. Nah, anak-anak, karena itu kita ibadah karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Nah, kalau Allah sudah berbuat baik kita, ya, kalau Allah sudah berbuat baik kepada kita, kalau Allah sudah memilih kita sebagai umat orang yang percaya kepada Dia, kita harus berbakti kepada Tuhan Allah. Tidak boleh lagi berbakti kepada dewa-dewa yang berhala. Ya, kalau kita sakit, kalau ada orang tua potong ayam, pilih hati ayam, tidak boleh. Karena memang dia, ya. Nah, untuk mendapatkan suatu kesembuhan atau suatu keajaiban yang membuat kita jatuh di dalam sakit atau dalam bentuk apapun, nah kita langkah pertama sebagai umat ya pilihan Tuhan, atau langkah pertama yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kita berdoa. Jika mempunyai suatu kesalahan, kita mohon ampun kepada Tuhan Allah. Tidak boleh lagi kita menyembah kepada hati air tadi yang Pak Guru sampaikan, atau menyembah kepada dewa-dewa, misalnya batu, pohon, air, dan sebagainya. Dan terjadi itu dalam kehidupan kita masih terdapat seperti hal-hal sedemikian itu, masih berkembang di tengah-tengah keluarga kita, ya. Nah, masih terjadi seperti hal-hal seperti begitu, ya anak-anak, ya. Oleh karena itu, kalau masih ada keluarga kita, ya, jangan kita pergi lagi menyembah itu hati air, atau menyembah lagi itu batu, atau menyembah lagi itu pohon, atau menyembah itu ular, atau menyembah itu air. Jangan kita pergi lagi menyembah itu hati air, atau menyembah lagi itu batu, atau menyembah lagi itu pohon, atau menyembah itu ular, atau menyembah itu air. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita dalam kesulitan apapun, kalau kita sakit atau dalam bentuk apapun, kita itu tidak boleh lagi menyembah dewa-dewa yang berhala. Kita tidak boleh menyerahkan diri kepada patung-patung yang menyerupai Tuhan Allahmu. Ya, nah anak-anak. Nah, anak-anak, ibadah juga, ya, bukan hanya berlangsung pada di gereja, tetapi ibadah juga bisa berlangsung di setiap tempat kegiatan di kita, misalnya di sekolah, ya, di rumah, atau di lingkungan keberadaan kita. Berarti ibadah yang dimasukkan di sekolah di sini sebagai tanggung jawab kita sebagai peserta dan sebagai tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus masuk setiap hari. Tidak boleh lagi yang ada yang alfa-alfa. Tadi Pak Guru suruh hukum yang alfa-alfa. Iya kan? Nah itu, karena itu ini yang menjadi persoalan. Kalau sudah dihukum begitu, berarti ada perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau sudah ada hukuman tadi, itu merupakan teguran. Kalau sudah ditegur oleh Pak Guru atau Ibu Guru, kita harus menyadari. Nah, kewajiban kita untuk beribadah, untuk mewujudkan ibadahnya kita supaya Tuhan itu diterima, kita harus datang sekolah. Tidak boleh lagi mengulang Bisa paham anak-anak? Bisa. Nah, itu ibadah di sekolah. Kalau Pak Guru suruh bersih itu halaman tinta sekolah, kita harus bersihkan. Kalau disuruh bersihkan atau rapikan ini meja, ya rapikan meja. Nah, itulah yang dinamakan ibadah. Ya, itu yang dimana. Kalau menyakitkan hati sesama,
atau kita saling mengganggu satu sama lain sampai menangis tadi kayak non itu. Apakah itu termasuk ibadah atau tidak anak-anak? Tidak. Masuk di dalam ranah ibadah atau tidak? Tidak. Itu tidak, ya. Nah, kalau Pak Guru kasih soal, lalu kemudian kita menyontek, apakah itu namanya ibadah? Tidak. Tidak. Nah, kalau kita mengambil tasnya ini, kita curi sampai bawa di rumah, sampai dia kehilangan tas dan bukunya, apakah itu yang dinamakan ibadah? Tidak. Itu yang tidak dikatakan Ibadah. Ya. Nah, ibadah juga berlaku juga di dalam rumah. Nah, ibadah di dalam berlaku di dalam rumah sebagai tanggung jawab kita sebagai anak laki-laki, kita membantu orang ayah di rumah, ya, ayah maupun Ibu. Kalau ayah bilang nama siapa? Pandi. Pandai sebentar ambil itu habis makan siang sekarang itu sudah pulang dari sekolah sebentar siang sebentar istirahat ambil kerbau kembalikan ke padang kasihnya mama ke kerbau, itulah yang dinamakan ibadah karena kita menuruti perintah orang tua karena kita tidak melawan tua. Kalau seandainya Pak Fandi bilang sebentar sore kau pergi balik kerbau Fandi ya, saya tidak mau, suruh saja itu lere. Nah, itu kan yang dikatakan ibadah? Tidak. Itu kita melawan orang tua. Jika kita melawan orang tua, pasti orang tua marah. Atau dia pukul kita. Nah, demikian juga di mana kita berada. Nah, di dalam lingkungan kita, ya. Kalau kebiasaan kita sore-sore kita bermain bola. Kalau kita mencurang main bola, apakah dinamakan ibadah? Iya. Tetapi kalau kita bermain bola secara sportif, itu yang dinamakan ibadah. Karena kita tidak curang. Kebiasaan yang berkembang sekarang kan sore-sore ini sebaya yang sepuluh dengan anak-anak pasti bermain bola, tak? Sore-sore, iya tak? Iya. Bermain tidak? Bermain. Hampir setiap sore kalau Pak Guru lewat sini, Pak Guru lihat ini anak-anak selalu bermain bola di depan halaman kita sekolah. Nah, kalau Pak Guru lihat dia begitu, Pak Guru bangga, ya. Nah, satu kali nanti kalau ada pertandingan di kecamatan nanti atau di tingkat gugus, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, jika kecil kita terpilih, kalau kita rajin terus berlatih terus pasti akan terpilih naik di tingkat gugus, naik ke tingkat kecamatan dan bahkan naik pula ke kabupaten. Nah, inilah yang dinamakan ibadah. Ada di dalam lingkungan kita atau di dalam tempat tugas kita. Nah, anak-anak. Nah, kita masuk dalam doa ibadah atau doa kebaktian. Di dalam gereja-gerejanya kita itu ada doa syukur, doa epiklese, doa pengakuan dosa, doa syafaat, doa berkah. Itu yang berlaku di gereja kita. Nah, doa syukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan. Yang kedua, doa epiklese, memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Nah, yang ketiga, doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa adalah penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon kemampuan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang dikatakan doa pengakuan dosa. Kalau kita mengakui bahwa kita salah dan mengakui kesalahan kita, secepat-cepatnya kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya sudah berbuat dosa. Saya sudah menyakiti hati sesama saya, orang tua saya, guru saya, bahkan siapapun itu Yesus. Oleh karena itu Yesus ampuni saya. Amin. Kalau kita sudah amin, jelas-jelas anak-anak Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Nah, di sini lagi ada doa syafaat. Doa syafaat
Doa meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan, ya. Nah, doa syafaatnya, kalau kita doa syafaat di gereja kan ada doa syafaat. Mari kita umat-umat mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita dan kita berdoa. Pasti pendetanya ngomong seperti begitu tak? Pendetanya akan ngomong seperti itu. Lalu kemudian ada sebentar ya umat yang masuk atau kasih informasi mau pendeta atau bapak pendeta satu saudara ada sakit di rumah ada sakit tolong doa begini Pak ya. Nah di situ lihat pendetanya seperti itu tentang jawabnya dia akan berdoa. Kalau sudah berdoa yang jelas-jelasnya Tuhan akan mengampunkannya. Kalau kita doa berserius, kalau kita tidak doa serius, ya kita tidak doa serius, jelas Tuhan tidak akan mengampunkan permohonan kita. Apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Kalau kita doa menyerahkan benar-benar kepada tubuh kita tadi, di mana tadi? Di ulangan berapa tadi? Ulangan 10 ayat 12 tadi. Yang jelas Tuhan akan mengabulkan doa permohonan kita atau doa syafaat kita. Ya. Doa yang jelas-jelas Tuhan akan mengabulkan. Jelas-jelas Tuhan apa yang kita minta, jelas-jelasnya Tuhan akan diberikan. Kalau mau minta kesembuhan, Tuhan akan menyembuhkan dari sakit kepada saat itu dengan kuasa Tuhan. Atau dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri bisa saja melalui dokter atau kita bawa ke rumah sakit, dokter periksa, lalu kemudian dokter suntik dia memberikan obat, lalu kemudian dokter bilang nyanyi. Kalau bilang bawa pulang untuk rawat inap di rumah, kita bawa pulang saudara-saudara kita atau adik-adik kita atau orang tua kita ke rumah untuk beristirahat di rumah. Lalu di samping itu dia sambil meminum obat. Nah, disitulah cara Tuhan, ya. Nah, anak-anak, di sini ada unsur-unsur ibadah, ya, unsur-unsur ibadah. Yang pertama doa, yang kedua unsur yang kedua adalah nyanyian. Unsur yang ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur yang keempat adalah pengakuan iman. Nah, anak-anak, kita dapat lihat di sini lagi. Aku akan menjelaskan lagi unsur yang pertama tadi, yaitu unsur doa. Nah, doa adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata atau nyanyian. Ya. Doa adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata atau nyanyian, merupakan napas hidup orang percaya, ya. Merupakan napas hidup orang percaya. Coba baca ulang itu. Doa ini apa? Doa unsur yang pertama itu unsur doa apa? Coba baca ulang. Baca sih. Untuk apa kamu disuruh baca? Coba baca. Kalau kamu dulu terangkan pada titik-titiknya. Coba baca. Coba baca. Coba. Nah, kita lewat ya. Doa unsur yang pertama adalah doa. Unsur doa. Doa adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata atau nyanyian, merupakan napas hidup orang percaya. Yang kedua adalah unsur nyanyian. Nyanyian adalah nyanyian menyatakan banyak hal. Misalnya siap atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan dan kesaksian tentang Tuhan. Sekali lagi, unsur yang kedua adalah nyanyian. Nyanyian menyatakan banyak hal. Ya, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan dan kesaksian tentang Tuhan. Ya, bisa kan? Bisa. Unsur yang ketiga anak-anak, yaitu pembacaan Alkitab dan khotbah.
Dengan mendengarkan khotbah, kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama sesama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung dengan harmonis dan indah. Sekali lagi anak-anak, coba perhatikan di media ini, ya. Unsur yang ketiga adalah pembacaan Alkitab, ya. Perhatikan di sini ya, jangan dia keluar. Unsur yang ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Dengan mendengarkan khotbah, kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama sesama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung dengan harmonis dan indah. Nah, di sini dia bilang kalau kita mendengarkan firman Tuhan atau pendetanya, kalau kita mendengarkan pendeta khotbah, kalau dia bilang jangan mencuri, jangan saling membunuh satu sama lain, jangan mengingini anak istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Nah, di situ berarti Tuhan sudah melarang kepada kita. Nah, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan lewat hambanya atau lewat khotbah pendeta tadi, kita harus kerjakan, ya. Jadi kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh satu sama lain, kita tidak boleh mencaci maki satu sama lain. Kalau kita berdosa demikian, apakah dosa anak-anak? Dosa atau tidak? Dosa. Kalau kita mencuri. Nah, coba sebutkan perbuatan dosa yang Tuhan tidak senang. Salah satunya apa tadi? Mencuri. Kedua apa? Yang kedua apa? Ya? Barang apa? Ada yang lain? Ya? Mati. Membunuh sesama dosa tidak. Kalau buku tema dosa. Kalau kita ganggu tema sampai menangis dosa tidak. Jadi tidak boleh lagi, ya. Nah, lewat ini firman Tuhan ini atau lewat kita dengarkan materi hari ini, kita tidak boleh lagi terus. Apalagi sudah dapat hukuman kan itu. Nah, itulah yang dinamakan kita harus mendengar dan melakukan apa yang ibu pendeta atau pak pendetanya khotbah di gereja, kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bilang rajin ke sekolah minggu anak-anak, rajin bapak ibu jemaat masuk setiap hari minggu. Kita ingat, kita kuduskan nama Tuhan pada hari Sabatnya. Kita datang berbondong-bondong. Nah, kita datang sebagai tanggung jawabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus datang di gereja memuji nama Tuhan lewat nyanyian, lewat doa, mendengarkan Alkitab. Nah, itu ya. Nah, yang keempat lagi anak-anak, pengakuan iman. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Tetapi yang berlangsung dalam pengakuan iman kita itu yaitu pengakuan iman rasuli yang kita biasa ucapkan di gereja. Nah, ketika sudah habis marilah umatku, kita kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa dan selanjutnya ada di gereja. Nah, ini yang dinamakan pengakuan iman rasul yang kita terapkan di gereja kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau di gereja kita di mana kita berada atau yang dekat dengan gereja kita, di situ pasti akan mengucapkan pengakuan iman rasul ini. Kalau namanya gereja Protestan, yang jelas kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Nah,
yang menjadi konklusion. Ya, coba konklusion. Coba konklusion. Coba. Nah, konklusion ini artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kesimpulan. Kesimpulan kita pada materi ini adalah ibadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Nah, sekali lagi, yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah ibadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Nah, coba lihat medianya. Yang menjadi kesimpulan kita hari ini apa tadi? Coba lihat media di depan. Yang konklusi itu. Yang menjadi kesimpulan kita hari ini apa? Coba baca. Kuat. 1, 2, 3. Kuat. Ya. Coba kuat. Kuat. Ibadah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dengan beribadah kita Nah, coba di meja sini. Coba serentak meja ini. Yang menjadi kesimpulan kita hari ini apa tadi? Serentak. Ibadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan Allah sesama manusia. ya. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, ini sudah ketahuan kita semua ya. Masih membacanya masih pelan-pelan. Oleh karena itu Pak Guru mengingatkan sebagai tugas dan tanggung jawab Pak Guru bahwa belajar itu jangan mengharap di sekolah. Belajar juga di rumah. Itu dia dinamakan ibadah. Kita belajar di rumah yang jelas kita membaca secara lancar tidak kayak tadi. Ya. Nah, coba ulang kita semua. Yang menjadi kesimpulan kita adalah ibadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Nah, anak-anak, sampai sini saja perjumpaan kita atau sampai sini saja materi kita. Besok baru kita lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh karena itu saya minta salah satu siswa yang bertugas tadi untuk memimpin kita di dalam doa. Nona, silakan maju ke depan sebelum kita istirahat. Nona, satu kali. Kita cari lagu aja, coba kita bangun dulu. Kita lagu apa? Satu Indonesia satu bangsa tadi kita ulang tadi. Ya, 1, 2, 3. Pimpin lagunya. Nggak bisa. Lah, satu Indonesia satu bangsa. Mari kita menyanyi Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Gembala baik tahu? Gembala baik bersuling dan merdu tahu? Betapa kita tidak bersungguh tahu? Tahu? Betapa kita tidak bersungguh tahu? Tahu. Nah, oleh karena itu 1, 2, 3. Tepuk tangan. Betapa kita tidak bersungguh bersama air kaya dan subur, lautnya luas, bunga mega menghijau padang itu semua berkat karunia ada yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia ada yang agung maha kuasa. Silakan berdoa. Semuanya. Di bawah. Tuh di bawah. Kita cekain ke bawah. Iya. Teman-teman, sebelum kita istirahat terlebih dahulunya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, baik ajalah kami untuk kebaikan-Mu kepada kami setiap hari. Berilah kami semangat untuk selalu beribadah kepada-Mu, karena Tuhan juga selalu setia kepada kami, meskipun kadang-kadang kepada berbuat tidak baik adalah kami beribadah dengan baik di rumah, sekolah, atau di gereja, agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami selalu mendekatkan diri di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Ya.